Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian dan saya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan solusi agar buaya yang bernama Rizka bisa ditempatkan sesuai habitat di alam bebas dengan membangun lembaga konservasi buaya. Solusi tersebut ditawarkan karena tempat relokasi Rizka di penangkaran buaya Teritip Balikpapan dinilai bukan habitat aslinya. Nah, kali ini respon penjabat Gubernur Akmal Malik, buaya Rizka boleh dikembalikan ke habitatnya asal sesuai prosedur keamanan yang memadai dan berstandar. Potensi wisata buaya Rizka di Sungai Guntung Bontang yang viral minggu lalu di media sosial bisa dijadikan objek pariwisata, asalkan tetap mematuhi aturan yang ada, ujar penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Kaltim, Akmal Malik. Mungkin saja habitat asli buaya Rizka di Sungai Guntung ini bisa dijadikan objek pariwisata, asalkan kita tak patuh pada aturan yang ada. Buaya ini merupakan makhluk yang berada di bawah pengawasan dan koordinasi dari BKSDA, ujarnya baru-baru ini. Promosi wisata bertanggung jawab yang mendukung pelestarian alam dan memberikan manfaat ekonomi kepada komunitas lokal. Kampanye ini dapat menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pariwisata dan keberlanjutan. Juga bisa melibatkan komunitas lokal dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata sangat penting. Ini dapat mencakup pelibatan warga setempat sebagai pemandu wisata, pengelolaan tempat wisata, dan pengembangan program pendidikan. Beliau juga mengingatkan bahwa pengembangan wisata buaya Rizka harus dilakukan dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Dia mengungkapkan bahwa habitat buaya Rizka harus tetap terjaga dan tidak terganggu oleh aktivitas manusia. Dia juga menyarankan agar mencari solusi untuk masalah transportasi dan infrastruktur yang mendukung wisata tersebut. Saya tidak tahu apakah habitat buaya ini bisa dijadikan objek wisata, tapi mungkin bukan hanya Rizka yang menjadi daya tarik. Ada hutan, bakau dan mungkin objek lain yang bisa menarik pengunjung, ungkapnya. Dia menambahkan cerita adalah bagian penting dari wisata ini dan itu berkait dengan upaya memasarkan wisata ini. Dengan pendapatan dari wisata, alokasikan sebagian dana untuk program pelestarian dan konservasi buaya muara serta habitatnya. Ini dapat mencakup penelitian, pemantauan populasi, dan proyek-proyek pelestarian alam, agar habitat ini sesuai aslinya. Akmal mengusulkan agar membuat cerita tentang keturunan buaya, sejarahnya, dan lain sebagainya. Dia berharap agar masyarakat setempat dapat terlibat dalam menjaga kebersihan dan keamanan lokasi wisata tersebut, termasuk toilet yang representatif. Yang perlu kita lakukan adalah mengemas cerita tentang buaya Rizka ini dengan baik. Saat ini, kita sudah memiliki spot wisata yang bisa dimanfaatkan dan kita perlu melibatkan masyarakat untuk menjaganya, tuturnya. Selain itu, dia juga berencana untuk menyediakan tempat untuk bersantai dan menikmati kopi yang enak. Ini adalah hal yang penting dalam wisata, karena kenyamanan dan kebutuhan dasar pengunjung harus diutamakan. Sekarang kita perlu mencari tempat yang cocok untuk menjalankan konsep ini agar pengunjung bisa merasa nyaman, paparnya. Akmal optimistis bahwa wisata buaya Rizka dapat menjadi salah satu destinasi wisata andalan Kaltim. Dia mengklaim bahwa wisata ini memiliki keunikan tersendiri karena berpotensi menawarkan pengalaman melihat binatang buas dengan dikelola secara aman. Ini adalah wisata untuk melihat binatang buas dengan cara aman, khususnya buaya muara yang menghuni kawasan ini. Kita perlu mengemasnya dengan baik sehingga pengunjung dapat melihat binatang ini dengan aman dan menyediakan perahu-perahu yang aman untuk perjalanan, pungkasnya. Nah, bagaimana kalau menurut kalian tentang konflik buaya Rizka ini?
Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini.